Bersama kita ciptakan pemilu yang jujur dan adil. Semangatnya itu jangan luntur. Horas, jumpa lagi bersama saya Kris Monika Hutagaul di podcast Bawaslu Kabupaten Toba. Di episode kali ini kita akan membahas tentang apa sih divisi HP2H pasca pemilu dan pilkada tahun 2024. Di episode kali ini juga kita akan membahas langkah-langkah inovatif ke depannya agar pemilihan lebih baik. Sahabat Bawaslu, di podcast kali ini kita menghadirkan langsung narasumber kita yang merupakan pemangku jabatan Koordinator Divisi HP2H Bawaslu Kabupaten Toba. Beliau ini merupakan anggota Bawaslu termuda dari 3 anggota Bawaslu yang ada di Bawaslu Kabupaten Toba. Di jajaran Bawaslu Kabupaten Toba, beliau dikenal dengan sosok yang tegas, kritis, inovatif, dan humble. Langsung saja kita sambut Koordinator Divisi HP2H Bawaslu Kabupaten Toba, Bapak Daniel Saron Pasaribu STH. Horas, Selamat datang, Pak. merdeka. Selamat datang, Pak. Baik, Pak. Sebelum kita mulai nih, Pak, ke pembahasan pasca pemilu dan pilkada tahun 2024. Terlebih dahulu, Bapak memperkenalkan diri dan sekaligus memperkenalkan apa sih divisi HP2H itu, Pak? Wajib ini ya perkenalan diri ya. Ya, Pak. Baik, sahabat Bawaslu Kabupaten Toba, perkenalkan nama saya Daniel Saron Pasaribu. Saya koordinator divisi hukum, pencegahan, partisipasi masyarakat, dan hubungan masyarakat. Nah, Baik. ini sini kita singkat ini. Ya, Pak. Jadi HPPH. Lebih singkatnya lagi HP2H gitu. Jadi saya membidangi koordinator itu dipercayakan melalui pleno kami. Jadi apa itu HP2H? Nanti akan kita jelaskan per divisi seperti itu. Jadi kalau secara instansi ke atas ke Bawaslu provinsi, pimpinan saya itu ada 3. Jadi pimpinan paling banyak kan. Jadi ada hukum itu dibidangi oleh Pak Payung Harahap, divisi pencegahan dan parmas itu dibidangi oleh Pak Suhadi Sukender Tumorang, dan divisi humas itu dibidangi oleh Pak Saud Buang Mandalu. Jadi secara vertikal ke atas itu 3 pimpinan yang untuk divisi HP2H-nya seperti itu. Lalu apa itu HP2H, Pak. HP2H? HP2H lah ya, Ya, nggak Pak. usah lagi panjang-panjang kan. Ya, Pak. HP2H atau HPPH itu divisi hukum. Yang pertama sekali divisi hukum. Jadi divisi hukum ini seperti apa kan gitu kan pertanyaan. Kerjanya apa gitu kan. Jadi banyak kadang teman-teman di masyarakat lah, sahabat-sahabat Bawaslu di Kabupaten Toba ini yang apakah hukum ini menindak setiap pelanggaran atau setiap temuan atau setiap sengketa. Jadi hukum ini, divisi hukum ini di Perbawaslu 6 tahun 2023 itu tentang layanan advokasi hukum. Jadi itu jelas ya. Jadi layanan advokasi hukum. Jadi advokasi hukum dalam proses peradilan. Seperti itu. Itu tertuang di paragraf 2 di pasal 12 Perbawaslu 6 tahun 2023. Seperti itu. Jadi saya lanjut juga advokasi hukum yang seperti apa yang diberikan terkait masalah hukum seperti itu. Dan siapa penerimanya kan seperti itu. Ya, Pak. Ya kan? Jadi pertanyaan itu muncul, siapa penerima advokasi hukum itu? Seperti apa layanan yang diberikan terhadap proses hukum itu? Jadi advokasi hukum itu diberikan kepada penyelenggara aktif, gitu kan. Mulai dari tingkat tertinggi sampai dengan tingkat terbawah selama pelaksanaan tahapan pemilihan dan masa jabatannya seperti itu. Jadi apakah berlaku kepada mantan penyelenggara seperti itu kan, atau sekretariat? Nggak berlaku.
itu sesuai dengan Perbawaslu 6 tahun 2023. Jadi itu kepada Panwascam juga boleh. Jadi di Kabupaten Toba kita tidak ada layanan advokasi hukum kepada penyelenggara Bawaslu karena memang tidak ada proses pelanggaran hukum di Bawaslu Kabupaten Toba. Seperti itu. Seperti itu ya, Pak. Jadi kalau advokasi itu dalam bentuk apa aja, terkait masalah hukum apa aja gitu kan. Yang pertama itu ada pra peradilan, ada perkara pidana, ada peradilan tata usaha, ada kode etik dan lain sebagainya. Jadi layanan-layanan itu diberikan kepada penyelenggara aktif terkait masalah hukum yang dihadapinya. Seperti itu. Jadi advokasi hukum eh, ter- terkait keputusan peradilan juga terhadap pelaksanaan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap seperti itu. Jadi itulah tugas daripada divisi hukum. Nah, selanjutnya ada lagi seperti itu. Pemilihan atau pilkada di Kabupaten Toba itu sampai ke jenjang Mahkamah Konstitusi. Bawaslu Kabupaten Toba itu diundang untuk memberikan keterangan terkait perkara yang diajukan oleh pihak pemohon. Seperti itu. Jadi kemarin divisi hukum berangkat ke Mahkamah Konstitusi itu sampai sidang dismisal, kita di sana memberikan keterangan tertulis, bukti-bukti tertulis kepada Mahkamah Konstitusi tentang alur bagaimana sebenarnya proses yang dilaporkan oleh pihak pemohon seperti itu. Jadi kemarin itu Bawaslu Kabupaten Toba hadir di Mahkamah Konstitusi untuk memberikan keterangan. Itu mungkin tentang terkait hukum. Hukum ya, Pak. Ini Pak, seperti orang tahu kan Pak, divisi HP2H itu kan ada 4 bagian nih. Seperti yang Bapak jelaskan tadi, hukum. Nah Pak, kita masuk ke pencegahannya Pak. Pencegahannya. Apa sih Pak langkah konkret pencegahan yang dilakukan divisi HP2H dalam pilkada dan pemilu tahun 2024? Ya baik, itu langkah konkret divisi pencegahan ya. Ya, Kalau Pak. pencegahan ini kan namanya juga mencegah kan, Ya, Pak. agar tidak terjadi hal-hal yang melanggar hukum. Hukum. Khusus itu hukum di proses pemilihan gitu kan, dan pemilu seperti itu. Jadi semua tahapan itu kita awasi. Kita lakukan pencegahan melalui surat pencegahan, baik ke ASN terkait netralitas, baik ke KPU dalam proses pelaksanaan tahapan itu, mulai dari penetapan DPT, proses verifikasi partai nantinya juga kita ke depan, baru penetapan calon, itu kan berbeda-beda Beda proses tahapan di prosesnya. pemilu dan di pilkada. Jadi melalui surat pencegahan secara internal, kalau ke eksternal, ke masyarakat, kita itu melakukan advokasi, kita melakukan namanya seperti sosialisasi, memberikan himbauan, bekerja sama dengan Panwas kecamatan di bawah kita. Seperti itu. Jadi layanan-layanan sosialisasi, pemahaman-pemahaman kepada masyarakat terkait apa yang tidak boleh dalam pelaksanaan pemilu dan pemilihan itu kita berikan sosialisasi. Jadi hal itu sudah kita lakukan terkait mengundang tokoh-tokoh masyarakat dalam setiap kegiatan, kan? Tokoh adat, gitu kan, pemuka agama. Itu sering pada saat pemilu dan pilkada kita selalu undang mereka. Dan kita juga secara khusus divisi HP2H, saya sendiri itu turun ke masyarakat, ke warung-warung, bercerita dan ke masyarakat, memberikan pemahaman sosialisasi dan himbauan-himbauan terkait tentang proses pelaksanaan pemilu dan pemilihan pada saat itu. Jadi itulah hal yang paling konkret saya rasa. Jadi pencegahan itu tidak dia apa ya, tidak boleh diam gitu. Dia harus memang betul-betul melakukan interaksi sosial kepada masyarakat, memberikan himbauan kepada masyarakat, mengedukasi masyarakat terkait tentang pelaksanaan pemilu dan pemilihan.
yang paling terpenting itu eh, mereka paham itu kan, bahwasannya pelaksanaan pemilu dan pemilihan itu, di pemilihan pilkada ya, pemilihan itu tidak diciderai dengan isu-isu SARA, tidak diciderai dengan money politik, tidak diciderai dengan black campaign. Seperti itu. Jadi ya itu yang kita pastikan itu ke masyarakat. Masyarakat. Berarti lebih sosialisasi ya Pak ke Ya, masyarakatnya, Pak? sosialisasi, edukasi, Edukasi. mengedukasi masyarakat terkait pelaksanaan pemilu dan pemilihan itu. Pemilihan. Nah Pak, dari adanya beberapa pelapor nih, pelapor pelanggaran yang terulang gitu. Apakah Divisi HP2H gagal dalam fungsi pencegahannya, Pak? Kalau dibilang gagal, enggak. Tapi tidak sempurna, ada pasti. Gitu ya. Dalam setiap pekerjaan itu pasti ada saja kekurangannya. Nah, di kekurangan itu kita selalu introspeksi. Kita selalu melakukan apa namanya rapat-rapat di internal terkait apa-apa saja yang akan kita lakukan. Jadi, apakah proses pencegahan gagal? Tidak. Kenapa? Karena terkhusus di Kabupaten Toba ini, masyarakatnya sebenarnya sudah paham mana yang boleh dan mana yang tidak. Iya. Bahwasannya manipulatif itu nggak boleh, gitu kan? Bahwasannya isu-isu SARA itu, isu agama itu nggak boleh seperti itu. Jadi memang sudah paham. Cuman apakah masih ada? Ada. Apakah itu dibalut dengan kepentingan? Pasti. Seperti itu kan. Jadi persentase masyarakat sadar akan proses pemilihan yang baik itu, kalau dari saya itu 89%. Kalau di masyarakat Kabupaten Toba sudah sangat-sangat paham sebenarnya Dengan itu ya Pak. masyarakat terkait tentang apa yang boleh dan tidak boleh di dalam pelaksanaan pemilihan dan pemilu nantinya atau sebelumnya. Jadi apakah gagal? Tidak. Kurang sempurna? Pasti. Yang baik pun kita buat, pasti ada aja yang tidak suka demi kepentingan politik. Jadi hal ini coba kita jadikan sebuah bahan koreksi ya dalam pelaksanaan pekerjaan kita di divisi pencegahan seperti itu. Jadi melakukan edukasi itu harus lebih sering, gitu kan? Harus lebih sering. Apakah stop sampai di situ pada saat pelaksanaan pemilu dan pemilihan saja? Tidak. Sekarang pun melakukan edukasi, Iya Pak. kan gitu kan? Contoh yang kita lakukan proses pencegahan sekarang itu, gitu kan? Pelaksanaan Perbawaslu PKPU 1 tahun 2025 dan pelaksanaan Perbawaslu nomor 1 tahun 2025 terkait tentang daftar pemilih berkelanjutan. Kita melakukan uji petik. Kita lakukan uji petik, kita kawal proses itu, kita audiensi ke Dukcapil, kita audiensi ke rutan, ke lapas, kita audiensi dengan KPU, bersama-sama dengan KPU melakukan uji petik. Itu proses pencegahan yang kita lakukan sekarang. Nah, nanti mungkin minggu ini atau minggu depan kita melakukan uji petik secara internal. Tersebar di seluruh kecamatan, di 16 kecamatan. Dan kita membagi tim untuk melakukan itu. Agar apa? Agar semua real. Data itu betul-betul, masyarakat itu betul-betul terdaftar sebagai pemilih. Mana yang pemilih baru, mana yang sudah meninggal dunia, mana yang beralih status dari masyarakat sipil ke TNI Polri. Seperti itu. Jadi sekarang apakah Bawaslu tidak mempunyai pekerjaan? Banyak. Salah satunya itu melakukan uji petik dalam proses PDPB seperti itu, daftar pemilih berkelanjutan, agar ke depan DPT-nya itu baik, gitu kan. Jadi diawali dari dasar ya, sehingga nanti di penetapan DPT untuk pemilu berikutnya itu baik, tidak ada yang tidak terdaftar sebagai pemilih yang meninggal dunia 3 tahun yang lalu masih bisa
masih terdaftar di DPT seperti itu. Jadi itu yang kita lakukan sekarang. Apakah gagal? Nggak ada kata gagal, Gagal. gitu kan? Nggak ada gagal. Kurang puas, ada yang kurang puas pasti, gitu kan? Kalau gagal, tidak. Kita komitmen di situ. Jadi apa yang kita lakukan, ada yang tidak puas itu sudah pasti. Tapi kita tetap melakukan pekerjaan-pekerjaan kita sesuai undang-undang dan Perbawaslu. Ini tuh. Ya, seperti itu ya Pak. Berarti itu penjelasan terkait ke pencegahannya ya Pak ya. Pak. Nih, bagian ketiga nih dari divisi HP2H Pak, partisipatif. Nah, keberhasilan pengawasan itu tentu hanya bergantung pada kelembagaan. Tidak hanya bergantung pada kelembagaan, tetapi juga keterlibatan aktif masyarakat, Pak. Apa sih, Pak, peran partisipatif, Pak? Divisi Parmas ya, ini Ya, tidak Parmas, partisipatif masyarakat. Jadi itu tertuang di dalam Perbawaslu 2 tahun 2023 tentang pengawasan partisipatif. Partisipatif. Apa-apa saja itu, ada beberapa item, ada 6 kegiatan yang dilakukan oleh Divisi Parmas. Itu yang pertama ada pendidikan pengawasan partisipatif. Ini sasarannya ini pemilih pemula, kaum perempuan, disabilitas, seperti itu kan. Selanjutnya forum warga pengawasan partisipatif, ada pojok pengawasan, melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi, kampung pengawasan, komunitas digital seperti itu. Jadi ada 6 itu kalau saya tidak salah. Jadi sasarannya ini semua kepada pemilih pemula, disabilitas, organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat, tokoh agama, seperti itu kan. Jadi sangat-sangat tepat sasaran sebenarnya kalau Parmas ini. Lalu apakah Bawaslu Kabupaten Toba melakukan itu? Kita lakukan. Apakah sudah semua? Tentu tidak. Jadi terakhir kita melakukan itu bersama dengan Bawaslu Provinsi ya. Ini kegiatan Bawaslu Provinsi, pelaksananya Bawaslu Kabupaten Toba yang kita adakan di Kecamatan Uluan, Desa Sebuntuan. Itu kampung pengawasan partisipatif. Jadi kita laksanakan itu, antusias masyarakat itu sangat ternyata. Nah ini makanya saya secara divisi, secara pribadi dari divisi AP2 mengatakan bahwasannya, kenapa tadi saya katakan sebenarnya masyarakat Kabupaten Toba itu sudah sangat paham sebenarnya tentang apa yang tidak boleh dan apa yang boleh terkait pelaksanaan pemilu itu. Kenapa? Karena kita melakukan kampung pengawasan partisipatif di salah satu kecamatan, antusias masyarakat itu sangat luar biasa. Kita hanya mengundang itu, Monik, itu 300 orang. Yang datang itu 500 orang lebih. 2 kali lipat. Antusias ya Pak. Antusiasnya itu sangat-sangat tinggi. Ternyata terkait dengan apa sih Bawaslu itu? Apa sih kerja Bawaslu itu? Kenapa sih dibuat kampung pengawasan partisipatif di sini? Jadi rasa ingin tahu itu sebenarnya sangat tinggi. Dan mereka paham. Jadi kita lakukan di sana bersama dengan Bawaslu Provinsi. Jadi seluruh stakeholder hadir, tokoh-tokoh masyarakat hadir, tokoh agama juga hadir di situ, komunitas-komunitas binaan desa Sibuntuan juga hadir, lansia, kaum pemuda hadir pada saat itu. Nah ini yang membuat kita yakin bahwasannya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait pencegahan tadi berjalan dengan baik. Berjalan dengan baik, terbukti itu kita lakukan di Parmasnya, Partisipasi masyarakat. Iya, masyarakat. Jadi antusias masyarakat itu sangat tinggi terkait rasa ingin tahu tentang pelaksanaan pemilu dan apa saja yang tidak boleh dan boleh di dalam pelaksanaan itu. Jadi disabilitas, kita kemarin undang
Itu ada 2 disabilitas kita undang ke Bawaslu Kabupaten Toba untuk diberikan edukasi pemahaman, himbauan kepada disabilitas itu juga dihadiri langsung juga sama oleh yayasan dan gurunya dan pembinanya ya, seperti itu ya. Jadi kemarin itu ada ya panti asuhan Hepata ya yang ada di Laguboti Laguboti. dan satu lagi yang ada di eh, Silamosek ya, Hosea. Jadi kita undang hadir, kita berikan edukasi, sosialisasi kepada mereka dan mereka puas dengan hasil itu. Mereka tahu. Kita juga sering mengundang tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat terkait tentang partisipasi masyarakat. Jadi sudah kita lakukan hal-hal itu. Apakah itu sudah sempurna? Belum. Ada yang belum terlaksana? Ada gitu. Ini jadi koreksi eh, internal kita untuk ke depan agar bisa seluruhnya dilaksanakan kegiatan yang 6 saya katakan tadi. Tadi kan masih paling ada 3 atau 4 yang 3. sudah pojok pengawasan ada. Ya, Pak. Gitu kan. Kita juga perintahin untuk panwas-panwas kecamatan supaya melakukan pojok pengawasan di kantor masing-masing seperti itu. Jadi ke depan bagaimana Pak? Kalau pertanyaan seperti itu, saya bilang pasti harus kita lakukan 6-6-nya. Dan kita kan ini kebentur dengan waktu ini. Diundang ke Jakarta, diundang kegiatan Bawaslu RI, diundang kegiatan Bawaslu Provinsi. Ya, kampung pengawasan kemarin juga saya tinggalkan itu, Monik. Makanya saya juga berterima kasih nih sama staf ini kan, bisa backup itu kan, backup pelaksanaan dari kampung pengawasan kita kemarin. Mungkin seperti itu di Parmas ya. Ya, Pak. Gini Pak, dalam mewujudkan tuh kegiatan-kegiatan partisipatif, apakah ada kendala Pak atau tantangan terbesar lah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat itu Pak? Kalau tantangan sih yang terbesar gitu, terberat gitu nggak ada lah. Kan? Semuanya itu kan bisa dikomunikasikan. Kalau kita itu welcome, tahu dulu medannya, tahu dulu adatnya, adatnya seperti ini. Dan Toba kan ini daerah adat, jadi nggak bisa sembarangan asal masuk segala macamnya. Kayak di desa Sibutuon, kan didominasi satu marga, banyakkan gitu kan. Jadi kita coba melakukan pendekatan ke tokoh adat, lalu ke kepala desa. Makanya mereka bisa terima gitu kan. Jadi semuanya itu harus dilakukan secara kekeluargaan gitu. Makanya kalau tantangan terberat sih nggak ada, cuman waktunya saja ya, waktu untuk melakukan kegiatan dan waktu untuk menghadiri setiap undangan-undangan terkait sosialisasi, rakornas, apa namanya lagi, BIMTEK gitu kan, bimbingan teknis yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu RI. Hanya di waktu saja. Kalau tantangan-tantangan yang lain, kalau sejauh ini nggak ada yang kita jumpai gitu. Berarti terkendala di waktu ya Pak ya? Ya, waktunya yang mungkin agak mepet dia ya, nggak bisa selaras dengan pelaksanaan kegiatan itu. Ya. Baik Pak. Berarti untuk partisipasi masyarakat itu lebih terkendala di waktu gitulah Pak. Pelaksanaan kegiatannya. Baik Pak, kita udah membahas tadi partisipasi masyarakat ya Pak. Ini bagian keempat nih, pasti berhubungan dengan partisipasi masyarakat juga, yaitu hubungan masyarakat Pak. Apa sih Pak tugas utama dari Humas itu Pak? Baik, ini divisi Humas. Ya. Tapi sebelum masuk ke divisi Humas, boleh ngopi? Boleh Pak, silakan Pak. Agak seru nih. Haus ya Pak ya? Haus. Baik, ini pertanyaannya apa kan? Panjang. Jadi sahabat-sahabat Bawaslu juga yang menonton nantinya bisa tahu kan, bahwasanya kita punya divisi Humas. Nah, divisi Humas ini itu diatur di Perbawaslu 14 tahun 2024 tentang tata kelola kehumasan. Jadi itu lebih terperinci nanti pasal per pasal, khusus di bab 2, paragraf ke-5, pasal 7 ya.
humas itu seperti apa. Jadi Humas Bawaslu Kabupaten Toba ini menurut saya ya salah satu divisi yang sangat sentral, sangat penting dalam publis atau mempublikasi setiap kegiatan Kegiatan. ataupun sosialisasi edukasi yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Toba ke masyarakat. Jadi peranan humas ini sangat penting, sangat sentral karena humas ini yang akan memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait kerja-kerja daripada Bawaslu, khusus Bawaslu Kabupaten Toba. Nah, di Bawaslu Kabupaten Toba, kita ada humas. Selama ini kita mengaktifkan akun-akun media sosial, baik itu Instagram, YouTube kita sekarang sudah punya, Facebook kita sudah punya. Nah, di situ semua kita bercerita tentang apa yang sudah kita lakukan. Dan di situ juga kita bisa melakukan proses pencegahan dan pengawasan, memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait apa yang sudah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Toba, terkait apa yang tidak boleh dan apa yang boleh dalam pelaksanaan pemilihan dan pemilu yang sebelumnya sudah kita lakukan seperti itu. Jadi masih sangat sentral dan salah satu capaian yang sudah kita dapat itu yaitu podcast kita ini. Jadi Bawaslu Toba sudah punya podcast dan aktif. Jadi kita punya komitmen di divisi AP2H itu, punya komitmen bahwasannya kita harus punya apa namanya, sarana ataupun wadah untuk kita bisa bercerita. Nanti kita juga seperti ini podcast ini ya. Ini kan karya kita ini, divisi AP2H. Karya kita divisi AP2H yang bisa dipakai, yang bisa dinikmati siapa saja, masyarakat luas. Nanti ini kan sudah, kalau menurut saya ini kita yang keempat, episode keempat. Yang pertama itu Pak Ketua, Pak Saksibarani. Yang kedua itu Pak Japardi Nabutupulu. Yang ketiga kemarin itu Pak Kasek, gitu kan. Sekarang saya, gitu kan. Nanti apakah akan mengundang masyarakat? Sudah pasti, kita akan mengundang tokoh masyarakat bercerita di sini, mengambil sebuah pengalaman terkait pelaksanaan pemilu dan pemilihan yang sebelumnya sudah terlaksana. Jadi berdasarkan itu kita ambil kesimpulan, oh sebenarnya ini keluh kesah masyarakat itu. Jadi inilah sarana ataupun wadah kita menampung, salah satu wadah yang bisa menampung aspirasi masyarakat. Kita undang tokoh masyarakat, kita undang nanti semisalnya bupati, kita undang KPU, partai politik, masyarakat umum, atau organisasi masyarakat untuk bercerita di sini sebenarnya harapannya itu apa sih, gitu kan? Jadi humas ini sangat sentral. Jadi bagaimana tata kelola kehumasan di Bawaslu Kabupaten Toba, saya rasa sangat baik untuk konteks sekarang ini, sangat baik dan bila perlu podcast ini harus bisa tayang setiap minggu. Ini kan kita belum bisa di setiap minggu ini, di program kita ini kan masih 2 kali dalam sebulan. Gitu kan. Jadi harapannya dengan podcast ini ada, dengan sarana ini ada, kita bisa menjangkau, kita bisa paham, kita bisa tahu apa sebenarnya yang tertuang dalam pikiran masyarakat terkait tentang pelaksanaan pemilu, pelaksanaan pemilihan yang selama ini atau yang sebelumnya sudah berlangsung. Apakah ada masukan dari mereka? Sudah pasti. Oleh sebab itu makanya kita adakan sarana podcast ini untuk bisa menjangkau semua masukan-masukan dari masyarakat luas seperti itu. Ini Pak, berarti hubungan masyarakat ini sangat aktif ya Pak? Harus sangat aktif. Nggak bisa humas itu kan, hubungan masyarakat itu. Itu terkait dengan kerjasama juga dengan media, pers, gitu kan. Bagaimana hubungan Bawaslu Kabupaten Toba dengan pers selama ini? Baik. Gitu kan. Apakah juga tidak menutup kemungkinan bahwasannya pers diundang sini? Harus diundang.
Suatu saat kita akan mengundang insan pers atau media ke podcast Yes, itu untuk Bawaslu. bercerita, untuk kita bisa tahu atau kita bisa belajar juga dari mereka tentang bagaimana mengaktifkan media sosial dan segala macamnya. Seperti itu ya Pak. Kita sharing dengan mereka. Iya. Berarti itu strategi ya Pak, untuk Ya, sosialisasi juga ya Pak ya? strategi pengumuman harus aktif. Kalau dia bilang nggak aktif, oh nggak harus aktif gitu. Makanya kita itu, kan kita lihat juga komen-komen itu di YouTube gitu kan. Komentar, diundang dong mantan-mantan Panwascam. Iya, mantan Panwas. Nah, diundang dong tokoh masyarakat, pasti kita undang. Dalam waktu dekat juga setelah ini selesai kita akan undang, semisal KPU dulu. Kita akan bercerita tentang pelaksanaan secara teknis yang dilakukan oleh KPU. Baru kita akan terima semua aspirasi masyarakat, kita akan terima masukan, kita akan sharing-sharing di podcast ini. Seperti itu. Gitu. Baik Pak, terima kasih Pak untuk penjelasan nih Pak dari 4 bagian itu ya Pak. Nah, setelah kita membahas berbagai aspek itu Pak, mulai dari aspek hukum, strategi pencegahan, penguatan partisipasi masyarakat, hingga efektivitas kehumasan pada divisi HP2H. Apakah langkah strategi yang menurut Bapak nih harus dilakukan oleh divisi HP2H ke depannya agar pengawas pemilu dan pilkada semakin efektif, terpercaya, dan berdampak langsung kepada masyarakat? Ya, kalau dari saya tadi, divisi HP2H itu harus berbenah diri. Divisi hukum, pencegahan, Parmas dan Humas itu harus berbenah diri. Harus koreksi diri. Harus koreksi ke internal terkait apa yang belum dilaksanakan. Koreksinya di mana? Terkait pelaksanaan pencegahan. Di partisipasi masyarakatnya. Ada 6 item tadi di Parmas itu, partisipasi masyarakat itu. Itu harus kita betul-betul laksanakan. Dan harus betul-betul mengena kepada masyarakat. Dan masyarakat itu harus paham betul sebenarnya tugas dan kerja Bawaslu itu. Masyarakat harus paham betul sebenarnya apa yang dilarang atau yang tidak boleh di dalam pelaksanaan pemilu dan pemilihan. Jadi harus koreksi diri dan punya komitmen ke depan. Jadi program yang sudah dilaksanakan sekarang berkelanjutan sampai ke depan, dan program yang akan datang tetap akan berkelanjutan juga. Jadi sosialisasi, edukasi, himbauan itu akan terus kita laksanakan. Jadi apakah itu menurut Bawaslu efektif? Menurut saya efektif, tapi harus dilaksanakan dan harus terjun langsung ke masyarakat-masyarakat yang mungkin yang ada beberapa desa, mungkin yang jangkauannya internet pun susah seperti itu kan. Jadi kita harus bisa menjangkau ke sana juga. Jadi kalau bisa dibilang Pak Korbit ini HP2H paling sering itu ke kecamatan terjauh gitu. Kenapa? Karena memang kita harus bisa ke sana, harus bisa menjangkau. Dulu kita waktu masa pemilu kita itu turun ke desa-desa. Baik, Pak. Kita kunjungan ke desa-desa. Kita cakap-cakap dengan masyarakat di warung. Apakah itu efektif? Menurut saya efektif. Karena kita memberikan edukasi juga di situ kepada masyarakat. Jadi program ini, misalnya pendidikan pengawas partisipatif, kemarin kita adakan kegiatan di sini yang mengundang pemilih pemula di ruang Gakumdu, dan mereka juga melakukan sebuah kegiatan lah di situ pada saat itu, yang dimana mereka upload di akun Facebook mereka masing-masing, media sosial mereka kan. Jadi apa sih Bawaslu Toba, teman-teman? Nah, jadi mereka sangat kita ajak untuk aktif di dalam memberikan edukasi ke masyarakat tentang penanganan pelanggaran, tentang pencegahan, gitu kan. Jadi itu sudah kita lakukan. Hal-hal program seperti ini tetap kita lanjutkan. Jadi kan kita punya podcast ini, kita punya kampung pengawasan. Selanjutnya apa? Next berikutnya apa? Yuk kita konsep sekarang agar nanti ke depan tidak lagi
terbentur dengan waktu, tidak lagi terbentur dengan rapat-rapat yang enggak, langsung kita laksanakan. Seperti itu. Jadi ini juga catatan juga untuk kita kan. Podcast ini, Ibu Monik, bisa dibilang ini sumbangsi divisi HP2H untuk masyarakat Kabupaten Toba agar nikmat. Jadi kalau dibilang ini eh, hanya berlaku untuk penyelenggara, enggak. Pasti kita undang masyarakat. Seperti itu. Jadi kalau kemauan ada, pasti jalan Pastinya ada. ada. Jadi semangatnya itu jangan luntur. Ada kritikan, udah pasti, gitu kan? Tidak ada pekerjaan yang tidak dikritik. Kenapa? Karena kritik itu pasti untuk membuat kita lebih dan lebih lagi dalam melakukan hal yang baik. Silakan dikritik, bawaslunya silakan di apa? Karena kritik yang membangun akan membuahkan hasil kepada kita yang lebih baik seperti itu. Ibu Monik. Baik Pak, terakhir nih ya Pak, pasti di pertanyaan terakhir ini dia terkait suasana, susah senangnya menjadi Kordif HP2H itu Pak. Kalau senang udah pasti senang lah, kan gitu kan. Nah, kalau susahnya itu nggak ada yang susah sih sebenarnya. Tadi saya katakan kalau kita mau pasti ada Pasti ada jalan. jalan. Kita mempersiapkan kampung pengawasan itu kurang lebih 3 bulan bersama dengan provinsi. Jadi kita yang di lapangan melibatkan Panwascam sampai dengan PKD. Saya tahu mereka itu bagaimana betul-betul memberikan semangatnya kepada Bawaslu. Jadi mulai dari awal sampai dengan akhir, saya betul-betul tahu keaktifan dari Panwas Kecamatan sampai dengan PKD. Jadi saya juga mengucapkan terima kasih buat mereka yang ada di Kecamatan Uluan dan Desa Siduntuan. Lalu berikutnya mengenai podcast. Ini salah satu program kita yang berhasil menurut saya. Ucapkan terima kasih juga buat kemauan dari teman-teman staf juga dalam hal membuat ruang diskusi kita ini kan. Ini sangat mahal, bukan bicara harga atau nominal, tapi sangat mahal kegunaannya untuk seluruh masyarakat. Jadi susah senang itu aku anggap semuanya itu senang. Ada kritikan, kita senang. Ada pujian, kita jadikan bahan koreksi ke depan agar lebih baik lagi. Jadi selama di mengapu ataupun menjadi koordinator divisi HP2H, kalau bisa saya katakan saya masih kurang. Jadi ke depan semoga divisi HP2H dapat melaksanakan seluruh program yang sudah ditetapkan oleh Bawaslu RI melalui Perbawaslu, sehingga betul-betul bisa menjangkau masyarakat luas, masyarakat masyarakat itu bisa menikmati sebenarnya Bawaslu itu apa gitu kan. Jadi masyarakat menikmati kerja-kerja daripada Bawaslu. Seperti itu. Jadi itu yang tujuan ke depan kalau masih di sini. Kalau masih di sini ya, tujuan ke depannya itu jadi masyarakat betul-betul tersentuh, betul-betul menikmati sebenarnya keberadaan daripada Bawaslu Kabupaten Toba sebagai salah satu lembaga penyelenggara pemilu. Harapannya ke depan itu. Jadi susah senang itu kita senangkan semua. Pasti ada ya Pak. Pasti ada. Jadi udah seperti saya katakan tadi, baik pasti dikritik, nggak baik pasti dikritik. Jadi kan lebih bagus mana? Lebih bagus itu berbuat baik, Iya Pak. walaupun dikritik. Gitu kan.
bekerja gitu kan. Kritikan itu pasti membuat kita semakin semangat dalam melaksanakan tugas-tugas kita sebagai penyelenggara. Itu Ibu Monika. Sebelum kita mengakhiri pembahasan ini, Pak, apakah ada closing statement dari Bapak? Gitu? Baik, closing statement kepada seluruh sahabat-sahabat Bawaslu Kabupaten Toba. Percayalah, Bawaslu Kabupaten Toba itu benar-benar melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional. Kami hadir di negara ini untuk mengawal demokrasi, untuk mengawal setiap proses pelaksanaan demokrasi. Semoga ke depan Bawaslu, terkhusus Bawaslu Kabupaten Toba dapat berbenah diri dalam melaksanakan semua tugas dan fungsinya agar seluruh masyarakat, terkhusus Kabupaten Toba, dapat terpuaskan oleh kerja-kerja yang dilakukan oleh Bawaslu. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Seperti itu mungkin closing statement ditambahi dengan merdeka. Baik Pak, terima kasih Bapak Daniel Saron Pasaribu atas Sama-sama. waktu dan kesempatan Pak. Sebenarnya Bapak meluangkan waktu untuk kegiatan kita di podcast Pak. Baiklah sahabat Bawaslu, di episode kali ini kita sudah membahas berbagai hal-hal penting seputaran evaluasi kinerja Divisi HP2H pasca pemilu dan pilkada tahun 2024. Mulai dari aspek hukum, strategi pencegahan, penguatan partisipatif masyarakat, dan efektivitas kehumasan. Semoga diskusi kita dapat menambah wawasan dan berperan aktif dalam mengawal demokrasi, jujur dan adil. Saya Kris Monika Hutagaul. Saya Daniel Saron Pasaribu. Pamit undur diri, salam dari kami. Bersama rakyat, awasi pemilu. Bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Horas, merdeka!